bersih berarti dia enggak. Astagfirullahaladzim ya. Jadi makanya kita harus menjaga kebersihan ya. Nah, selain santri yang harus bersih juga adalah ustadznya ya. Ustadz-ustadznya juga harus bersih, memberikan contoh untuk anak didiknya ya. Buang sampah di tempatnya ya. Habis gitu mencontohkan hidup bersih, nggak gantung baju ya. Baju digantung paling cuman 2 hari ya, setelah itu harus dicuci. Nanti tak jelaskan satu persatu ya. Selain santri, ustadznya yang perlu menjaga kesehatan lagi adalah pengantar atau penjenguk ya. Sekarang wis kita jaga, santri ini jaga, ustadznya jaga. Tiba-tiba pengantarin bawa no bon cabe, bawa no sambel ya. Cek nafsu makan lah. Nek sakit lambung siapa yang ngerasakan? Nah, makanya jadi harus pengunjung pun juga dibilangi. Misalkan apa namanya, kakaknya atau sapanya, pamannya, umiknya, abahnya. Kalau ngirim makanan-makanan jangan yang pedes-pedes. Makanan kalau bisa makanan yang sehat. Siapa sing senengani makaroni pedes-pedes? Hah? Asep. Oh, tahu namanya Asep ya. Apalagi namanya? Maici. Siapa yang suka? Nggak tahu. Terus mie pedes, siapa yang suka mie pedes? Nah, jadi jangan dikasih tahu ya orang tuanya, jangan ngirim yang gak sehat, jangan ngirim yang pedes-pedes, kirim yang sehat aja ya. Terus habis gitu juga di sini ada pembina yang punya pondok juga harus mendukung ya. Jadi semuanya di sini kita bekerja sama supaya tujuannya santri-santri yang ada di sini bisa hidup bersih dan hidup sehat. Next ya, lanjut ya. Mengapa perlu PHBS di pesantren ya? Jadi pesantren ini dapat menjadi ancaman penularan penyakit yang disebabkan tingkat kepadatan dan lingkungan yang kurang memadai. Jadi misalkan satu orang sakit batuk pasti nular. Karena apa? Di pesantren ya wis bareng. Minum air barokah bareng minum ya. Iya, iya gitu enggak? Ya, jadi kalau satu sakit pasti semuanya juga sah. Karena satu sakit cacar akhirnya semua ketularan karena kalian hidupnya bareng bersamaan gini. Jadi itu merupakan berbahaya untuk penularan, paham ya? Dan tidak menutup kemungkinan terdapat santri yang memiliki masa rentan terkena penyakit. Jadi contoh, ini kan yang besar-besar mungkin imunnya sudah kuat. Ada mungkin yang imunnya enggak kuat dari kecil, atau mungkin yang masih kecil ya. Jadi bisa ketularan, gampang ketularan. Jadi ketika ada yang sakit radang pasti dia ketularan radang. Ada yang sakit diare ketularan diare. Jadi kasihan, paham ya? Jadi di pondok ini tadi makanya tak tanyai umur. Ada yang umur 13, ada yang umur 8 tahun. Itu beda-beda imunnya, tergantung dirinya masing-masing. Oke. Terus juga PHBS merupakan hal pertama untuk mencegah berbagai kesakitan dan kematian. Karena beberapa gangguan dan penyakit, baik penyakit menular dan tidak menular. Loh, dok, ada tak orang mondok sampai meninggal sakit? Ada. Ya, tapi itu harapannya enggak terjadi ya. Harapannya enggak terjadi di Sunsal ya. Jadi harus dijaga betul. Yang tahu tentang penyakit dirinya sendiri adalah diri sendiri. Jadi makanya kalau sakit jangan harus ngomong saya sakit. Kalau misalkan bisa ditangani di sini. Kalau nggak bisa nanti dibawa ke Almau. Nah, paham ya? Sampai sini ya. Nah, ini tak kasih contoh. Siapa yang tangannya sering gatal-gatal kayak gini? Hah? Siapa? Ini, kayak gini. Hah? Merah-merah kayak gini. Siapa? Ya, coba dilihat tangannya. Ada enggak? Alah, ada. Gatal-gatal. Iya. Ya, makanya nanti harus diobati. Ini kenapa kok terjadi gatal-gatal kayak gini? Ini penyebabnya kalau namanya orang Jawa adalah gudikan. Tahu? Gudik. Tahu? Tahu? Nah, ini kalau nama kerennya skabies. Waduh. Ada yang tahu skabies?
Jadi penyakit yang disebabkan oleh kutu. Lah kutunya kecil. Kutunya nggak kelihatan, bukan kutu kayak kutu ini ya. Di dalam sini nggak kelihatan kamu. Kalau mau lihat harus pakai mikroskop. Nah itu kerjaannya dia yang gali lubang di sini sehingga makanya gatel sampai boroan. Oke. Jadi makanya kita harus jaga kebersihan. Lah, kalau sudah satu kena gudik, yang satu kamar kemungkinan akan terkena Siapa yang suka main badminton? Badminton, bulu tangkis. Siapa yang suka? Iya, kalau kamu main bulu tangkis siapa? Dilempar ke sana, dipukul ke balik lagi, ya. Dilempar lagi ke sana lagi, betul enggak? Dilempar lagi ke sini lagi. Nah, kalau enggak diobati dua-duanya, penyakit itu kayak gitu. Misalnya, contoh, ini sakit, gatel-gatel, ya. Ini enggak apa-apa, dilempar ke sini, ini gatel-gatel. Ini sembuh, dilempar lagi ke sini, ini gatel-gatel lagi, ini sembuh. Enggak mari-mari, jadi makanya harus diobati dua-dua. Paham? Jadi makanya kalau ada yang gatel-gatel satu kamar harus diobati, ya. Terus yang selanjutnya ini yang sering apa? Siapa yang pernah diambil sama Pak Eko ininya? Mata ikan. Hah? Ada yang ngomong mata ikan, pernah? Nah, mata ikan. Ya, mata ikan ini gara-gara kita kakinya sering lembab. Nih contohnya. Ini lembab. Ya, harusnya di depannya ini harus ada keset yang bisa membuat kering kaki. Nah, jadi di sini tadi meskipun kotor kalau kakinya kering nggak bakalan terkena infeksi, nggak bakalan terkena mata ikan. Yang kedua adalah apa? Yang kayak gini nih, tahu nggak? Wih, panuen ya, bahasa Jawa, bahasa kerennya ya, bahasa Inggrisnya panuen ya, bahasa Indonesia jamuran ya, ya tahu. Jamur ini kalau misalkan kalian lihat di tangannya atau di punggungnya ada yang warnanya lebih putih daripada sekitarnya atau lebih merah daripada sekitarnya, itu adalah jamur. Lah jamur ini kalian kalau gantung anduk di mana? Jemur anduk di mana? Di gantungan kamar. Nah, kalau sudah gantung di gantungan kamar, satu kena panu, semua kena harusnya gimana dok? Harusnya dijemur di yang kena sinar matahari. Nah, Pak Ustadz dan lain-lain sediakan fasilitas untuk jemur yang terkena sinar matahari supaya anak-anak ini ndak jamuran, ya. Paham? Tapi nek wis disediakno tapi kalian nggak jemur, siapa yang salah? Nah, jadi nanti kalau disediakan harus jemur bareng-bareng di sana. Setuju? Oke, ya. Lanjut ya. Nah, ini apa aja sih yang perlu kita lakukan supaya kita sehat di pesantren? Yang pertama adalah kebersihan perorangan dari orangnya masing-masing. Ya, dari mulai badan, pakaian, kuku. Lihat kukunya siapa yang panjang? Hah? Iya. Mana? Panjang? Ya. Ini panjang, ayo. Itu panjang, ayo. Harus dipotong paling tidak Ustadz, dicek 1 minggu sekali. Kenapa? Karena ini tempatnya apa? Setan, kuman, bakteri ya. Setan ya. Medeni rek setan di gini. Tak intip ini metu setan nih ya. Iya. Ini tempatnya kuman dan bakteri, paham? Oke, jelas ya. Jadi harus ya paling enggak 1 minggu sekali. Sunahnya hari apa? Oh, udah tahu gitu loh. Udah bersih, ngelakukan sunnah, dapat pahala lagi, sehat lagi. Siapa yang enggak pingin kayak gitu? Hah? Lah kok enggak dilakoni? Hah? Kok enggak dilakukan? Ya, pakaiannya harus bersih, dicuci ya. Paling enggak harus ya telah dipakai 2 kali, harus dicuci, paham? Yang pakai rangkepan juga harus dicucikan, jelas ya. Sarungnya juga dicucikan, paham? Gamisnya juga dicuci ya, kopiahnya juga dicuci, paham? Next ya, penggunaan air bersih. Insya Allah kalau di sini air bersihnya sudah bersih ya. Tempat wudhunya harus bersih. Makanya tadi saya bilang kalau tempat wudhunya kotor pasti nanti akan banyak penyakit kulit di sana ya. Lanjut ya.
Nih, penggunaan jamban sehat. Kalau di sini insya Allah semuanya sudah pakai WC ya. Karena ada pondok-pondok yang di desa-desa nggak pakai WC. Jadi buang air besarnya di mana? Sungai, di got ya. Banyak macam-macam seriusan. Banyak di pondok yang sudah banyak orangnya tapi di desa. Nggak ada air lagi ya apa? Kalau kebelet, nah? Ya, makanya kalian sudah bersyukur ada mondok di tempatnya Ustaz Taufik, pondok di Sunia Salafiyah ini dengan fasilitas yang sudah disediakan, ya harus diperhatikan betul kebersihan dirinya. Jelas? Nah, terus yang kelima ini adalah kebersihan kamar atau kebersihan asrama. Nanti mungkin sesekali Ustadz saya akan cek kamarnya anak-anak ya. Pingin tahu anak-anak ini bersih apa enggak. Setuju apa enggak? Nanti yang kamarnya paling bersih kita kasih hadiah, mau enggak? Ya, Ustadz ingatkan saya ya. Nanti bulan depan saya mau ke sini cek kamarnya. Yo ojo mbok bersihini pas mau aku dateng tok rek. Ya. Bersihano terus, paham? Tapi nanti bulan depan ya. Saya enggak ngomong tanggalnya tanggal berapa, harinya hari apa saya ke sini. Kalau misalkan yang kamarnya paling bersih nanti saya kasih hadiah. Setuju? Apa hadiah? Fulus? Hah? Hah? Fulus sekamar. Satu kamar berapa orang? Hah? Waduh ya bangkrut dokter. Ya, nanti tak kasih hadiah. Pokoknya hadiahnya mantep wis. Oke? Ya, jadi ya. Next. Nah ini, jadi harus diperhatikan juga kepadatan penghuni kamar. Jadi satu kamar itu dilihat, harusnya cocok gak satu kamar kecil ini isinya 20 orang. Cocok gak isinya 10 orang, cocok gak isinya berapa orang, harusnya berapa orang itu harus diperhatikan. Karena kalau gak diperhatikan, pakaian akan numpuk banget ada di situ, paham? Ya. Terus yang selanjutnya adalah kebersihan ruang belajar. Ini ruang belajar kan ya? Jadi harus bersih. Ya. Lanjut ya, kebersihan halaman. Enggak cuman dalam aja, enggak cuman kamar aja, tapi luar juga harus bersih. Enggak boleh buang sembarangan. Lanjut ya. Ada kader pokestren atau santri husada. Di sini insya Allah sudah dibentuk ya. Jadi kalau atfal ini mungkin ustadz-ustadznya yang jadi ya. Jadi kalau misalkan ada penanganan anak sakit pertama dikasih sanmol, dikasih apa, itu udah ada. Seharusnya memang ada seperti itu. Jadi enggak terlambat penanganannya. Jadi nanti kalau bisa yang orang-orang kesehatan ini atau petugas kesehatan harusnya dilatih. Nah ini tugas saya nanti untuk ngelatih. Dilatih untuk ngecek suhunya, dicek untuk bagaimana cara ngecek anak ini sakit beneran apa sakit bujuan, ya. Bener apa harat, ya. Hah? Iya, anak sing harut sakit. Hah? Banyak jari ini. Nah, ya, jangan sampai sakit harut dibawa ke Al-Mauna. Saya tahu. Saya bisa membedakan anak yang sakit beneran sama sakit bohong-bohongan. Jadi makanya jangan coba-coba bohong di depannya saya. Kalau ketemu saya di Al-Mauna tahu ini bohong, tak bilangkan sama orang tuamu atau sama kakakmu apa sama amimu. Iya. Jelas. Jadi jangan sampai lo ya bohong. Kalau sakit, bukan saya yang ngelarang sakit lo ya. Kalau misalkan sakit beneran yang ngomong. Ya, jelas? Ya. Next. Nah ini kegiatan kadernya banyak. Ada macam-macam, ada pengecekan dan lain-lain. Dan bak penampungan air bebas dari jentik. Nah ini kan ada bak-baknya ya. Jentik itu apa sih? Jentik itu uget-uget, nyamuk. Ya jelas ya. Next. Ini udah mau selesai. Nah ini ada penggunaan garam beriodium, makan gizi seimbang. Terus habis itu ada pemanfaatan sarana dan nggak boleh ada yang merokok. Nggak ada yang merokok kan sini? Astagfirullah. Oke. Nah satu lagi yang paling saya mau tekankan di sini adalah tentang cuci Kalau cuci tangan pakai apa? Air sama harus sampai ya. Kenapa kau harus cuci tangan?
Oke, biar terhindar dari kuman, biar nggak ada bakteri, jelas ya. Jadi kalau misalkan makan sunnahnya pakai apa? Pakai tangan, ya. Jadi kalau misalkan waktunya makan, Bismillahirrahmanirrahim, sunnah pakai tangan, wis Bismillah, wis barokah. Lu turun cuci tangan, barokah, sehat, sehat, insyaallah. Siapa yang kayak gitu biasanya? Hah? Wis dielingno sing ngomong barokah, insyaallah, sehat, sehat. Siapa ngomong gitu biasanya? Ya, harus cuci tangan kalau kamu pas imunnya bagus. Jadi ingat ya, banyak yang diare, banyak yang sakit gara-gara nggak cuci tangan. Jadi itu tadi macam-macamnya harus diperhatikan. Dari mulai juga rambut juga harus dipotong supaya nggak jamuran ya, biar nggak ketumbean, biar nggak gatel-gatel, jelas ya. Kuku ya, kaki habis wudhu harus kering ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi bisa bermanfaat. Nanti bulan depan saya mau kesini lagi, mau cek kamarnya, yang paling bersih kamarnya akan dapat hadiahnya, pokoknya aman. Ya, yang lain enggak boleh iri, kelas lain. Atau mungkin apa namanya, yang kamar lain enggak boleh iri. Nanti mudah-mudahan kesempatan berikutnya menang ya yang itu yang dapat hadiah. Jelas? Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan enggak? Cukup, jelas semua? Ya udah, kalau jelas semuanya. Ya, kalau jelas semuanya, insya Allah mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat hari ini. Ini cuma disampaikan, ini intinya buat kepentingannya kalian semua. Kalau misalkan yang sehat kalian, ya yang seneng kalian. Kalau kalian sehat, belajarnya juga bisa lancar, hafalannya ya lancar. Kalau kalian sakit-sakitan, akhirnya hafalannya tidak lancar, akhirnya nggak lulusnya nggak lulus nggak zuat mana ya. Pokoknya intinya kalian harus pinter, jelas ya. Oke, mondok di sini harus pinter ya. Jadi nanti bilang lulusan mana? Lulusan pondoknya Habib Taufik Sunniyah Salafiyah. Bangga nggak? Ada yang terpaksa di sini? Hah? Nggak ada? Alhamdulillah ya. Dah, mungkin itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah mudah-mudahan nanti ketemu lagi bulan depan, tak cek kamarnya masing-masing. Setuju? Ya, dah. Mungkin itu aja, Ustadz. Anak kembalikan lagi ke Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.